Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersolawat kepada Nabi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Saudaraku, tidak boleh mensolatkan jenazah penista agama atau pendukung penista agama. Sekarang lagi rame ya. Oke, saya nggak usah ngomong panjang lebar. Intinya gini ya, yang minta pendapatku itu kebablas, Rek. Politik itu boleh bersandar kepada agama. Apapun itu harus bersandar kepada agama. Kalau apapun tidak bersandar kepada agama, hancur sehancur-hancurnya. Apalagi politik yang memang sudah dasarnya busuk, kotor ya. Kalau tidak bersandar kepada agama akan semakin busuk, akan semakin bahaya. Tapi tidak boleh kebablasan seperti itu. Iya. Rame beredar, ada spanduk, rame beredar opini-opini bahwa sing dukung penista agama dalam tanda petik Ahok dilarang disolati jenazahnya. Itu menurut saya, menurutku ngawur ya. Wis ngene wis. Kalau ada orang mati yang beragama Islam, dia pendukung salah satu calon si A, si B, si C atau apapun lah, penista agama atau apa, aku nggak urusan sama calon gubernur, aku nggak ada urusan sama politik, aku nggak ada urusan sama penista agama. Itu beda ya ranahnya. Pokoknya kalau ada orang Islam mati, kalau tidak ada orang yang mau mensolatinya, aku dipanggil, aku yang mensolati nanti, walaupun dia pendukungnya Ahok. Walaupun dia pendukungnya Ahok ya, kalau dia Islam, kalau tidak ada yang mau mensolati, aku yang mensolati. Ada beberapa kriteria, memang ada jenazah yang tidak boleh disolati, mutlak tidak boleh disolati. Itu memang ada. Orang murtad, orang fasik, orang musyrik. Orang Islam yang beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi dia tidak pernah melakukan sholat, tidak pernah melakukan syariat Islam. Bukan karena malas, karena memang dalam pikirannya itu sholat itu nggak penting, sholat itu nggak wajib. Walaupun agamanya Islam, sholat itu nggak wajib, sholat itu nggak penting. Nah, kalau ada orang Islam seperti itu, maka boleh tidak disolati. Bahkan seandainya ada orang Islam KTP-nya Islam dan dia tidak sholat, tapi karena tidak sholatnya itu karena malas saja, maka kita arahkan dia bertaubat selama 3 hari, taubatan nasuha. Setelah itu jenazahnya baru kita sholati kalau dia meninggal. Masya Allah, sekarang ini memang munyar muak delok semakin kesini arah-arah perpolitikan iki yo. Agama diseret-seret semakin gak karu-karuan ke dalam ranah politik yang tidak sehat. Bayi itu baru gak usah disolati, sebagaimana Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW, putranya beliau yang bernama Ibrahim meninggal umur 18 bulan ya. Sebagian riwayat mengatakan 18 bulan. Rasulullah tidak mensolatinya. Tapi suatu ketika ada juga dari kaum membawa bayinya kepada Rasulullah, jenazah bayinya, dan Rasulullah mensolatinya. Ya apa? Terus kemudian yang mati di medan perang, mati syahid, itu nggak usah dimandikan, nggak usah disolati, sebagaimana para mujahid di perang Uhud ya, dikubur dengan darahnya, nggak usah dimandikan, kecuali paman beliau yang bernama Hamzah. Ini kita tak bahas secara fikih, intinya lebar teman, kemana-mana. Tapi intinya gini, tak ringkes.
Ya saringkas. Bahkan Rasulullah pernah didatangi oleh seorang wanita yang mengaku sudah berzina, menghamil hasil zinahnya. Maka Rasulullah, ya Rasul, aku taubat. Aku ingin taubat. Aku sudah melakukan perbuatan dosa besar. Aku hamil karena perzinahan. Maka Rasulullah panggil walimu. Begitu walinya datang, perlakukan dia dengan baik sampai lahir bayinya. Sampai akhirnya bayinya lahir, bayinya dirawat, kemudian perempuannya tadi dihukum razam sampai mati dan Rasulullah mensolatinya. Beberapa sahabat bertanya, kenapa disolati? Karena wanita ini sudah mati dalam keadaan bertaubat. Wis, iku lek dibahas kok kemana-mana fikih ngantem aku gak ngunus, gak bertele-tele. Intinya, siapa yang minta pendapatku tadi? Gus Nur, sekarang beredar spanduk, beredar opini bahwa ada Habib, ada apapun lah ya, siapa wis dilarang mensolati jenazahnya apa? Pendukung penista agama. Bagi saya, pendukung penista agama, pendukung gubernur apapun, kalau dia Islam, kalau dia masih sholat, kalau dia masih meyakini akidahnya, kalau dia mati, kalau tidak ada yang mensolati, aku sing menyolati. Nggak boleh seperti itu. Itu berlebihan, itu salah kaprah. Jadi pendapatku boleh disolati kecuali dia murtad, kafir, fasik, musyrik, murtad, beda agama, Hindu, Kristen, Konghucu, Buddha, Kejawen, atau apapun. Nah, itu baru nggak boleh disolati. Cetor ya? Paham ya? Paham? Sing cocok digawe, nggak cocok nggak usah dipakai. Kalau aku nggak cocok aku. Kalau tolak jenazah apa dilarang mensolati pendukung penista agama, aku nggak cocok. Pokoknya kalau dia Islam, aku mensolatinya, titik. Ayo kalau ada jenazah meninggal Islam, politikus lah, apapun lah, kalau dia Islam, kalau dia masih sholat, kalau dia masih meyakini tauhidnya, aku yang mensolati nanti. Barokallah, barokallah, barokallah. Wis yo, kalau tak terusin aku emosi rek. Wis ngomong ngono-ngono ki aku emosi. Barokallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.